Seperti yang sudah dijanjikan Reza, liburan akhir tahun pelajaran anak-anaknya, dia akan memboyong keluarganya ke tempat yang dia buat setahun lalu. Rumah kayu dengan danau buatan di depan halamannya. Si kembar sudah bersorak gembira karena mereka belum tahu sebelumnya, meski Cahaya lebih dulu meminta ke luar negeri untuk setahun ini. Jauh banget, gak sih, Pak? Tanya si bungsu saat menuruni tangga sambil dirangkul oleh papanya. Enggak, sayang. Air, bumi, dan langit sudah menunggu di ruang tengah. Reza memilih berjalan malam hari agar esok pagi bisa puas bermain. Mama mana? Tanya Reza saat tidak melihat belahan hatinya. Bukannya tadi balik lagi ke kamar, saut Bumi. Cahaya yang sudah ikut bergabung dengan yang lainnya memilih aman dengan duduk di sisi kakak sulungnya. Papa panggil mama dulu sebentar ya. Selepas kepergian papanya ke lantai 2, Langit langsung menarik tangan gadis kesayangannya itu agar pindah ke sisinya. Air yang melihat itu tentu langsung mencabikkan bibirnya. Tadi gak berani tuh, ejeknya kepada Langit. Pemuda itu hanya tersenyum kecil. Ceklek, Reza membuka pintu kamarnya dengan pelan. Matanya langsung menangkap punggung seseorang wanita yang duduk lesu dengan bahu berguncang. Ra? Melisa tetap bergeming, dia tidak menyaut bahkan menoleh. Sayang, kenapa? Tanya Reza saat duduk di tepi ranjang. Tangannya mencoba menyentuh wajah sang istri agar mau melihatnya. Ra, ada apa? Reza mengulang pertanyaannya. Apa ini hari-hari terakhirku sama abang? Ucapnya lirih sampai terisak. Mas Reza beneran mau misahin aku sama anakku setelah dia udah kasih semuanya buat kita? Apa kamu setega itu, Mas? Gak kasihan sama aku? Tangis semakin pecah saat Reza membawanya masuk ke dalam dekapannya. Tangan mungil itu memukul dada Reza untuk meluapkan rasa kesal dan kecewanya. Kamu jahat, kamu bakal aku hidup dalam rasa rindu pada anakku sendiri. Lirihnya lagi, begitu sesak dadanya kini, belum juga berpisah saja hatinya sudah sangat hancur. Maaf Ra, cuma ini yang bisa aku lakukan. Pria itu memang sudah membuat keputusan luar biasa yang pasti membuat semuanya akan kecewa kepadanya. Alasan yang tidak bisa diterima oleh keluarganya sendiri. Aku mau kita selalu utuh. Aku janji hanya selama abang kuliah. Oke? Rayunya kepada sang istri. Aku nggak akan sanggup, Mas. Anak-anak juga pasti nggak mau. Rengek Melisa masih dalam pelukan suaminya, berharap Reza mau mengubah apa yang sudah dia rencanakan. Reza mengusap punggung istrinya, menciumi pucuk kepalanya berkali-kali sebagai tanda permintaan maafnya akan keegoisannya kali ini. Justru karena rasa sayangku sama abang, aku lakuin ini, Ra. Aku mohon pengertianmu. Pinta Reza, seraya memohon Humairanya itu kuat selama berpisah nanti. Melisa akhirnya mengangguk pasrah. Menantang pun tak ada gunanya. Dia juga yakin bahwa suaminya sedang melakukan yang terbaik walau menyakitkan. Kita jalan sekarang ya, anak-anak sudah menunggu di bawah. Reza menghapus air mata yang membanjiri wajah cantik istrinya, memaksa bibir ranum itu untuk kembali tersenyum seperti biasanya. Ini adalah momen liburan mereka setelah setahun ini bersikeras menjadi yang terbaik. Bersaing dengan ribuan siswa di sekolahnya demi membuat kita bangga. Aku mohon jangan bersedih lagi ya. Reza mencium sekilas bibir Melisa. Ya Mas, maaf, aku hanya belum siap. Jawabnya lirih sambil mengusap air matanya. Yuk, turun. Kamu tahu kan, selama apa perjalanan kita? Keduanya turun ke lantai bawah. Setelah Melisa benar-benar sudah bisa menguasai dirinya sendiri dari rasa sedih, dia bergelayut manja di lengan ayah dari ketiga buah hatinya. Mama lama nih, protes Air saat kedua orang tuanya sudah sampai di ujung tangga. Maaf, Mama masih terlalu senang atas prestasi kalian, ucap Melisa mengusap pipi si sulung. Kok senang nangis terus, keluhnya saat mata wanita itu yang dia agungkan itu begitu sembab. Nangis seneng karena kalian begitu luar biasa. Tahun depan
kakak nggak mau juara lagi deh, biar mama nggak nangis. Mobil mewah Reza keluar dari area apartemen siap membelah jalan yang masih ramai lancar meski hampir-hampir larut malam. Hanya ada obrolan antara ia dan sang istri karena bumi dan cahaya sudah terlelap di kursi tengah, sedangkan air masih merengek kepada langit agar mau melayaninya main game. Sebentar aja bang, ayo. Aku belum ngantuk. Sampai aku kalah deh, rayunya lagi karena langit tidak juga membuka matanya. Sebentar ya, janji ya. Langit menoleh memastikan ucapan adiknya itu. Iya. Raja yang sesekali melirik ke arah anak-anaknya lewat kaca spion hanya tersenyum kecil. Anak-anak yang dulu masih balita duduk di belakangnya, kini sudah beranjak remaja. Waktu begitu cepat bergulir, bahkan rasanya dia belum puas mendekap ketika buah hatinya itu dalam pelukannya. Om mau gantian gak? Tawar langit. Karena sudah hampir 3 jam Reza mengemudikan mobilnya. Gak usah, kamu tidur aja. Di depan ada rest area, jawab Reza. Langit mengangguk paham, dia tidak bisa memejamkan matanya meski air menyudahi permainan gamenya. Liburan wajib setiap tahun, tapi kenapa kali ini rasanya berbeda? Kenapa aku tidak sebahagia biasanya, seperti akan kehilangan sesuatu yang entah apa itu? Reza merenggangkan ototnya saat dia sudah mematikan mesin mobilnya, menoleh ke arah belakang di mana 4 anaknya terlelap dengan begitu nyenyak sampai dia harus merasa gemas karena wajah mereka yang begitu polos. Sayang, Ra, udah sampai. Ra, turun yuk. Reza mendekatkan tubuhnya agar bisa menangkup wajah lelah sang istri yang seharian ini terus menangis sedih. Cantik-cantik, ileran, kekeh Reza saat melihat ada sedikit air liur di ujung bibir Humairanya. Wanita pujaan hatinya itu bergeliat dengan mata masih tertutup rapat, membuat Reza mengulum senyum karena di saat itulah kadang dia merasa menjadi pria paling bahagia. Kak, ayo bangun. Dek, bangun sayang. Reza mengguncang lutut bumi dan cahaya bergantian, tapi justru langitlah yang mengerjapkan matanya. Udah sampai om? Tanya langit sambil membuka jaket hoodie-nya. Iya, bangunlah kakak, titah Reza. Langit menggoyang tubuh adik pertamanya itu dengan kencang karena sadar air paling sulit dibangunkan dibandingkan 2 adiknya yang lain. Mobil berubah riuh karena Reza dan Langit sibuk membangunkan yang lainnya. Apa sih? Gumam Melisa. Udah nyampe, Rah? Masa iya aku gendong kamu ke dalam? Melisa membuka matanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Di mana ini? Tanyanya bingung. Masih di mobil, ayo bangun lanjut di kamar tidurnya. Setelah semuanya berhasil mengumpulkan kesadaran masing-masing, kini satu persatu mereka masuk ke dalam rumah yang kini sudah jadi sempurna. Berbeda dengan terakhir kali dia dan Melisa saat datang berkunjung tempo dulu. Langit tentu memiliki kamarnya sendiri, begitupun dengan si bungsu, berbeda dengan 2 jagoannya yang masih disatukan dalam satu kamar yang begitu luas dan lengkap. Reza merebahkan tubuh di sisi istrinya yang kembali terbuai dalam mimpi. Tangannya terus mengusap kepalanya dengan begitu lembut, sampai dia pun ikut terlelap. Melisa yang sudah bangun lebih dulu langsung keluar dari kamar meninggalkan suaminya yang masih mendengkur halus. Membuka seluruh gorden dan jendela yang mengelilingi rumah itu. Ma, suara teriakan cahaya membuat dia menoleh. Bagus banget, adek suka. Melisa tersenyum, bersiap menerima pelukan si bungsu. Suka banget, adek mau ke depan mau lihat danaunya. Gadis cantik itu berlalu dengan sedikit berlari, sambil merentangkan kedua tangannya menghirup udara pagi. Melisa yang berniat untuk membersihkan diri akhirnya kembali ke kamarnya. Ceklek. Pintu dia buka dengan pelan. Mas, kirain masih tidur, tanya Melisa saat dia masuk. Udara, sautnya tanpa menoleh karena matanya fokus pada layar ponselnya sambil memaki yang entah siapa.
Ada apa sih mas? Melisa kembali bertanya karena penasaran dengan raut wajah suaminya yang sepertinya menahan kesal. Telepon dari tadi gak diangkat-angkat, jawab Reza dengan ponsel sudah berada di telinganya. Penting banget ya? Reza hanya mengangguk sambil terus mencoba menelpon. Woi, kemana aja sih lo? Ke apartemen gue sekarang, gue lupa kasih makan si Kuya. Gue gak terima penolakan, datang sekarang atau gue suruh bini lo nyusul gue ke sini, ancam Reza kepada adik iparnya. Air dan Langit sedang sibuk memasang umpan untuk memancing di danau buatan persis di depan rumah, sedangkan Cahaya sibuk menggoda Bumi yang sedang menggambar. Melisa datang dengan nampan berisi sepiring buah-buahan di tangannya. Kak, abang, makan buah-buahan dulu ini. Melisa memanggil semua berteriak. Kita sudah kayak bayi ya bang, dikasih buah mulu, kakak Air. Keduanya berjalan menghampiri Melisa yang sudah duduk bersama Cahaya. Makan dulu nih. Melisa menyodorkan sepotong buah melon ke mulut anak sulungnya. Manis banget, kayak senyum mama, goda Air sambil tertawa. Au, sakit pak. Reza yang datang tiba-tiba langsung menjabat telinga Air. Pacar udah 2 lusin lebih, mamanya masih aja digodain, kata Reza dengan berdecak pinggang, sedangkan Air mengusap telinganya yang merah. Beda kali pak, beda. Pertengkaran kecil keduanya selalu mengundang gelak tawa yang lain, terutama si bungsu yang kadang sampai menitikan air mata. Udah ah, ribut terus, kata Melisa yang menarik tangan suaminya, menyuapi Reza dengan potongan-potongan kecil buah yang tadi dia bawa. Kalau nggak mau dibilang tua, jangan marah-marah terus, Bi, rayu Melisa sambil mengusap lengan hobinya. Aku emang belum tua, Ra, elak Reza. Dosa lo, Pak, kalau menolak tua, kekeh Cahaya dengan mulut penuh makanan. Jangan suka ketawa kalau lagi makan, kebiasaan bisik Langit. Gadis itu langsung menelan apa yang memenuhi mulutnya itu. Iya, abang, jawabnya saat semua sudah masuk ke dalam perutnya. Pak, ini danau isinya ikan apa aja sih? Aku mau mancing sama abang, tanya Air serius. Ikan teri isinya, saut Reza asal. Ikan terinya digoreng, terus dikacangin. Iya kan pak? Kata Air dengan mimik wajah datar. Iya dong, irisin bawang sama cabenya juga yang banyak banget, tambah Reza. Gak lupa sayur asamnya kan pak? Timpal Cahaya. Kakak mau mancing wey, bukan mau liwetan. Bumi yang sedari tadi diam hanya duduk memperhatikan keributan Air dan Langit. Sesekali tersenyum kecil saat kakaknya itu berteriak saat memasang umpan pancingnya. Jangan berisik, nanti ikannya kaget, seru Langit. Nanti bisa jantungan ya bang, terus pingsan. Tapi bagus dong, jadi gak usah dipancing, kita serok aja. Kakaknya langsung membuat Langit mendelik. Macam-macam aja. 2 jam berlalu tapi tidak ada satupun ikan yang didapat Air. Berbeda dengan Langit, embernya kini sudah terisi 7 ikan mas. Abang dapat lagi? Tanya Air dengan kesal. Iya nih, lumayan. Buat nanti malam bakar-bakar minta sama Buna. Air bangun dari duduknya kemudian menghampiri Reza dan Melisa. Apalagi? Tanya Reza sambil tersenyum melihat anak sulungnya itu merajuk. Ikannya gak ada yang mau sama kakak. Padahal kan kakak ganteng ya pak, rengeknya kepada Reza dengan memasang wajah menyedihkan. Emang ngaruh ya kegantengan buat para ikan? Bibir Bumi pada kakaknya. Gak apa-apa gak dideketin ikan, yang penting pacarnya banyak, rayu Reza kepada anak kesayangannya itu yang langsung mendapat pelukan dari Air. Dukung banget ya. Kayaknya punya anak playboy, dengus Melisa kesal. Biarin, aku kan dulu gak ngalamin Ra, kakak Reza yang sudah pindah tempat duduk karena sang istri hampir saja memukulnya dengan nampan. Yang penting udah nikah setia ya pak, tambah Air membela bapaknya. Setia banget, satu aja gak habis-habis. Ayah dan anak itu tertawa bersama, membuat Melisa semakin jengkel yang akhirnya menghampiri Langit yang masih berada di tepi danau. Bang, Buna,
jawabnya setelah menengok. Apa rencana kamu setelah ini? Tanya Melisa. Rencana? Paling kuliah kan? Anak itu balik bertanya sambil tersenyum. Dada Melisa begitu sakit. Anak yang begitu disayanginya itu tidak pernah bisa memilih apa maunya karena semua Reza yang mengatur, meski itu memang yang terbaik. Kuliah di mana? Melisa pura-pura tidak tahu akan rencana suaminya. Langit menggelengkan kepala, ada senyum kecil di ujung bibirnya. Gak tahu, Om belum kasih tahu Abang, jawabnya sambil menunduk. Abang mau terima dimanapun itu tempatnya. Melisa meraih tangan lembut anak angkatnya itu. Iya, Abang akan terima itu. Tugas Abang cuma belajar sampai lulus dan kasih nilai terbaik untuk kalian. Jadi kebanggaannya Bunda sama Om Reza. Dimanapun itu, Abang akan ikuti. Tambahnya lagi setelah menarik napas dalam-dalam. Melisa meraih bahu Langit, duduk berdampingan dengan bocah yang 15 tahun ini bersamanya. Anak yang paling mengerti perasaannya saat dia lelah dan butuh teman. Hanya Langit yang sering menghapus air mata yang kadang Melisa tumpahkan secara diam-diam. Kamu sama Bunda sama. Kita cuma punya Mas Reza untuk bersandar dan bertahan. Mungkin pria itu terkadang terlalu egois, tapi Bunda tahu, dia yang terbaik untuk kita. Abang tahu itu, Bun. Keduanya menatap air danau yang begitu tenang. Suara gerak tawa Reza dan air masih terdengar oleh mereka, ditambah rengekan si bungsu yang pasti sedang digoda oleh kedua kakaknya. Ra, panggil Reza. Sinar matahari semakin terik memasuki waktu tengah hari. Ra, Melisa hanya menoleh melihat suaminya melambaikan tangan. Yuk Bun, sebelum Om Reza ngeluarin tanduknya, Kakak Langit sembari bangun dari duduknya. Ra, cepetan sini, teriaknya lagi. Iya sabar, Melisa menggandeng lengan Langit pun perlahan mendekat. Apa Mas Reza mau apa? Buah kedondong, buah mangga. Cakep, sahut air sambil mengacungkan jempolnya. Papa mau ngerujak kak, bukan mau pantun. Mah, ngapain sih? Gak lagi digigit gajah kan? Teriak air di luar kamar membuat Reza dan Melisa saling pandang dengan tatapan tidak percaya. Gajah? Kamu bilang aku gajah? Tanya Reza. Istrinya menggelengkan kepalanya, raut wajahnya bingung jelas sekali terlihat. Melisa melepas pelukannya lalu memunguti bajunya yang tercacar di mana-mana. Mas ini kenapa nyangkut di sini sih? Dengusnya kesal saat menyambar penutup gunungnya yang tersangkut di sisi meja rias. Masih bagus di situ, nggak di atas genteng tetangga. Kekehnya yang malah memeluk bantal guling. Ma, kakak pingsan nih di depan pintu, ancam air yang tidak sabar. Kamu pingsan nanti papa ceburin ke danau biar dimakan sama ikan teri. Saut Reza sengaja berteriak. Mas, Melisa yang sudah membersihkan dirinya langsung keluar dari kamar, meninggalkan suaminya yang terkapar lelah usai mengeluarkan keringat saat mengobrak-abrik lahan hutan belantaranya. Tap tap tap, deru langkahnya yang tergesa membuat kedua anak kembarnya menoleh. Ada Bumi dan Cahaya. Kakak mana? Tanya Melisa yang ikut duduk di sisi si bungsu. Cari makan sama abang, jawab Cahaya sambil memanyunkan bibirnya. Kemana? Emang gak minta sama mbak yang di sini? Enggak, kakak pengen jajan katanya. Gantian Bumi yang menjawab. Melisa hanya mengangguk paham, rasa bersalah mulai menggelitik hatinya. Terus, adek kenapa ini? Malah cemberut. Goda Melisa kepada anak perempuannya itu. Adek pengen ikut, tapi gak boleh kata abang. Takut hujan, soalnya udah mendung, kata Cahaya dengan raut wajah kecewa. Keinginannya benar-benar ditolak oleh langit dan air. Mendingan di rumah tinggal nunggu mereka datang terus makan, balas Bumi yang memang tidak pernah mau ribet dalam segala hal. Di pertigaan jalan air dan langit ribut memilih makanan, ada saja yang mereka debatkan sampai akhirnya tidak jadi dan melanjutkan laju motornya. Langit yang memang seringkali mengalah hanya pasrah saat air tidak jadi dengan pilihannya. Kakak maunya apa sih? Tadi nangis-nangis kelaparan.
Ini udah mau beli tapi salah-salah terus. Keluh langit saat motor berhenti di lampu merah. Cari aja terus, ntar juga ketemu sama yang enak, sahutnya santai. Masalahnya nanti nyasar, kan ini baru pertama kali kesini. Nanti kalau ditilang gimana? Kamu gak pakai helm tuh. Iya, di depan coba deh, lihat ada apaan. Langit kembali menarik gas motor metiknya saat lampu berubah menjadi hijau. Dia masih menuruti keinginan adik pertamanya itu untuk mencari apa yang ia inginkan. Apa ya? Kok kakak gak lihat ada yang aneh gitu yang biasa dimakan? Yang bisa dimakan? Gumamnya pelan namun masih bisa didengar oleh langit. Kesabaran anak angkat Melisa itu selalu airlah yang menguji. Apapun yang dia inginkan harus segera dituruti. Hal yang kadang di luar akalnya. Ya udah cepetan, pengen apa? Ini udah jauh loh. Abang nanti lupa jalan pulang. Iranya diam saat langit bertanya padanya. Dia menengok ke kanan dan ke kiri. Jajaran para pedagang di pinggir jalan tidak ada satupun yang menggoda seleranya. Bingung kakak bang, ucapnya yang nampak pasrah. Terus gimana? Pulang atau mau ke restoran cepat saji aja? Enggak, jawabnya sambil menggeleng. Lalu mau apa? Tanya langit setelah membuang napas kasarnya karena cahaya. Tantinya menelpon, tapi tidak ada satupun yang diangkat. Sudah bisa dibayangkan bagaimana marahnya gadis itu nanti saat dia pulang. Kita kesana aja bang. Air menunjuk sebuah kedai dan langit menoleh dengan tatapan bingung juga heran. Ngapain kesana? Makan mie instan aja yang sama telur.